Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Susan, pengampu mata kuliah biblioterapi di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi mengenai 5 fase biblioterapi. Apa itu biblioterapi? Biblioterapi adalah the art of connecting people with story, poem, and book. Ya, jadi dalam biblioterapi ini, Anda akan belajar bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan kisah-kisah yang dimunculkan dari setiap orang, kemudian buku, kemudian puisi, dan juga bagaimana semua itu diracik sedemikian rupa menjadi sebuah obat jiwa atau untuk tujuan healing ya atau penyembuhan. Nah, dalam biblioterapi khususnya di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, kita mengenal istilah pustaka. Jadi biblio itu adalah buku ya umumnya, tapi kita bisa memaknai biblio sebagai pustaka. Nah, pustaka ini ragamnya banyak sekali, tidak hanya buku, tapi juga film, musik, puisi, dokumen, benda, objek, dan sebagainya itu bisa dijadikan untuk bahan biblioterapi. Kemudian terapi sendiri adalah penyembuhan. Nah, untuk apa gunanya biblioterapi? Tentu saja dalam konteks pendidikan, biblioterapi dapat memberikan kontribusi nyata untuk penyembuhan mental jiwa bagi mereka-mereka yang berada di institusi pendidikan. Misalnya, anak yang kesulitan belajar bisa dibedah oleh biblioterapi. Kemudian maraknya kasus bullying ya di sekolah itu bisa diatasi dengan biblioterapi. Tidak hanya itu, biblioterapi juga berguna untuk kalangan medis ya, di mana biblioterapi ini bisa diterapkan di rumah sakit, kemudian di tempat-tempat ibadah, bahkan biblioterapi bisa diterapkan di rumah ya, untuk orang tua dan anak-anaknya. Nah, fase biblioterapi ada 5. Yang pertama adalah fase fokus klien. Di fase fokus klien ini kita fokus pada masalah klien. Klien kita yang unik dengan berbagai latar belakang, permasalahan psikologis dan psikisnya, itu yang akan kita eksplorasi. Kemudian fase kedua adalah fase katarsis, di mana ketika building rapport sudah dibentuk, koneksi kita dengan klien kita sudah terbangun, maka yang terjadi adalah keterbukaan. Jadi klien bisa jadi mengeluarkan air mata, mengekspresikan diri dalam emosi berupa menangis misalnya, tertawa, atau bahkan termenung ya. Ini fase katarsis. Nah, dari fase katarsis, seorang biblioterapis bisa mengetahui apa yang menjadi masalahnya dan bisa mencarikan kisah yang sesuai jika itu masalah terjadi pada afektif atau perasaannya. Kalau kognitif juga sama. Bedanya, masalah afektif kita bisa carikan buku-buku seperti novel, buku-buku fiksi. Ya. Kemudian pada permasalahan yang sifatnya kognisi, itu how to ya, kita akan mencari buku-buku non-fiksi atau buku-buku yang sifatnya how to do something gitu ya. Nah, dari fase kisah kita beralih ke fase perubahan, fase afektif dan fase kognitif. Di fase afektif terjadi perubahan perilaku ya, perubahan perasaan, karena di sini titik beratnya ada pada refleksi. Jadi posisinya kita membacakan buku atau klien kita membaca buku sendiri, kemudian kita konstruksikan maknanya secara reflektif. Itu kunci dari biblioterapi, adanya refleksi. Bagaimana cara refleksi? Kita akan belajar di sesi video yang lainnya. Nah, fase kelima adalah fase perubahan perilaku. Jadi ketika afeksi terisi, kognisi terisi, maka yang terjadi adalah perubahan perilaku pada klien. Nah, seperti apa perubahan perilaku yang disebabkan oleh membaca buku? Kita bisa lihat ketika anak sudah mendapatkan masukan, input informasi, kemudian dikonstruksikan maknanya, kita bisa mengetahui tanpa perlu menasehati mereka. Jadi biblioterapi adalah cara unik, metode pendekatan yang unik untuk mencegah kita menasehati seseorang. Karena seseorang itu tidak suka dinasehati. Ini sejalan dengan Quran yang 3/4 atau sekitar 75% isinya menurut penelitian Nasaruddin itu terdiri dari kisah. Jadi kisah menjadi sebuah bahan baku dari biblioterapi itu sendiri. Nah, kemudian pengembangannya ada poem terapi, putri terapi, dan lain sebagainya. Atau writing terapi juga ada. Nah, untuk itu pahami dulu yang 5 fase ini, kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara memilih buku untuk biblioterapi. Sekian dulu materi untuk pertama dari saya, Bunda Susan.
Sampai bertemu lagi di sesi pembelajaran biblioterapi didaktik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.